Selamat datang di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara Asia dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu akan mengetahui letak, luas, dan kawasan benua Asia. Dan selain itu, diharapkan juga nanti kamu mengetahui bagaimana penyebaran virus corona di benua Asia, kemudian bagaimana dampaknya, pengaruh terhadap kehidupan penduduk dan ekonomi di benua Asia. Jadi kamu perhatikan dengan baik-baik karena di akhir video ini nanti kamu akan mendapatkan soal latihan untuk dikerjakan dan soal itu akan ibu kirimkan ke Google Classroom dan jawabanmu itu juga kamu kirimkan ke Google Classroom ya. Jadi perhatikan itu supaya nanti kamu mendapat nilai yang bagus, kamu kerjakan dengan benar, pahami pertanyaan dan jawablah itu dengan baik. Jadi sekarang simaklah dengan baik video kita tentang benua Asia. Oke, di depan kamu ini adalah benua-benua saat ini. Di pertemuan yang sudah lewat, kamu sudah mengetahui sejarah terbentuknya. Dan saat ini sudah ada 7. Ada Asia, Eropa, Afrika, Antartika, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Dan benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Astronomis, benua Asia memiliki letak astronomis pada 15 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur dan 75 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Batas-batas benua Asia bisa kita lihat, utara itu Samudra Arktik, kemudian bagian timurnya Selat Bering dan Samudra Pasifik, di bagian selatannya ada Samudra Hindia, di bagian baratnya itu ada Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Itu dia batas-batas dari benua Asia. Selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa benua Asia itu terdapat beberapa wilayah atau kawasan, ya, atau disebut juga dengan region Asia Barat atau Asia Barat Daya yang disebut dengan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda. Yang pertama kita akan bahas tentang Asia Utara. Asia Utara ini berada di kutub utara. Di Asia Utara ada yang disebut Siberia atau sering kita kenal dengan Rusia. Rusia ini merupakan negara terluas di dunia. 77% wilayah Rusia ini berada di permukaan bumi. Rusia ini merupakan wilayah yang memiliki suhu yang sangat dingin dengan temperatur yang sangat rendah, sepanjang tahun diselimuti oleh es dan salju, bisa mencapai minus 71 derajat Celcius. Dan di Rusia ada wilayah yang sangat dingin, itu disebut dengan negara Oymyakon yang sepanjang tahun dia diselimuti salju dan es, dan pada musim dingin mencapai minus 50 derajat Celcius ya. Kemudian di negara Rusia ini kepadatan penduduknya sangat jarang, hanya 3 jiwa per kilometernya. Ini dipengaruhi oleh suhu yang sangat ekstrim, dan Rusia itu menghasilkan minyak bumi, berlian, dan emas. Yang kedua adalah Asia Timur. Asia Timur ini adalah wilayah yang memiliki begitu banyak penduduk, 133 km persegi. Namun di Asia Timur itu sangat maju di bidang militer dan di bidang ekonomi, bahkan sudah mampu menyaingi Amerika Serikat yang disebut dengan negara superpower itu sendiri. Kemudian di Asia Timur ini terdapat 8 negara, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, Makau, Mongolia, dan Hong Kong. China adalah negara yang terluas dan terpadat
di Asia Timur, bahkan di dunia. Oke, kita masuk ke Asia Tengah. Asia Tengah ini merupakan negara bekas jajahan Uni Soviet. Negara ini juga disebut dengan negara The Stans, yang akhiran negaranya itu Tens, yang berarti tanah, yang berasal dari bahasa Persia kuno seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kirgizistan. Negara di Asia Tengah ini berbatasan dengan Laut Kaspia di barat, Cina di timur, Rusia di utara, Afghanistan di selatan. Kemudian di Asia Tengah ini banyak menghasilkan dari pegunungan seperti kelapa, kemudian ternak, dataran tinggi juga di sana sangat banyak, dan di Asia Tengah itu menghasilkan sapi dan domba untuk mempertahankan hidupnya. Dan dari sejarah di Asia Tengah ini ada dikenal dengan Jalan Sutra atau Jalur Sutra yang memiliki kontribusi besar yang menghubungkan manusia, barang dagangan, dan ilmu ke Eropa, Asia Barat, kemudian Asia Selatan, dan Asia Timur. Kita masuk ke wilayah Timur Tengah atau disebut Asia Barat Daya atau Middle East, karena wilayah Timur Tengah ini merupakan persimpangan dunia yang menghubungkan 3 benua seperti Asia, Afrika, Eropa secara bersama-sama. Tidak ada batas resmi yang mengarah pada wilayah ini karena wilayah ini mengarah pada budaya. Wilayah Asia Barat Daya itu ditambahkan dengan Mesir di bagian utara Afrika, ya, Mesir. Kemudian ini adalah akibat bahwa 12 negara bagian Timur Tengah menggunakan bahasa Arab, dan Mesir juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Berbeda dengan Asia Utara, sebagian besar wilayah di Timur Tengah ini memiliki iklim yang panas, ya, memiliki iklim yang panas sepanjang tahun, itu mencapai 49 derajat Celcius, dan memiliki curah hujan yang rendah mengakibatkan wilayah ini banyak gurun pasir yang ditumbuhi oleh kaktus. Dan berikutnya Asia Selatan. Asia Selatan ini dibatasi pegunungan Himalaya di utara, Sungai Hindia di selatan, Gangga dan Indus di timur dan barat. Wilayahnya ini terdiri dari 10 pegunungan yang memiliki puncak tertinggi. Itu di Nepal ada 8, 2 di Pakistan, dan seluruhnya itu berada di pegunungan Himalaya. Negara terluas di Asia Selatan ini adalah negara India. Negara India ini memiliki kepadatan penduduk 1 miliar dan merupakan negara terpadat nomor 2 di dunia. Selain India, negara di Asia Selatan ini terdapat negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maladewa, Nepal, Sri Lanka, dan Afghanistan. Dan di Asia Selatan ini merupakan tempat lahir dari agama Buddha, itu berada di Nepal sekitar 6 Masehi, dan negara Asia Selatan ini merupakan pusat peradaban tertua di dunia. Asia Tenggara merupakan Indonesia salah satu di dalamnya. Kawasan tropis Indochina dan semenanjung Malaysia terletak kepulauan di sekitarnya, berbatasan dengan Tiongkok di utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, Samudra Hindia, Teluk Benggala, Anak India di bagian barat. Geografi Asia Tenggara ini ada 2 bagian, yaitu bagian daratan dan bagian kepulauan. Daratan meliputi Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam, sementara kepulauannya itu terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Asia Tenggara memiliki puluhan ribu kepulauan yang memiliki bagian tenggara benua Asia. Kepulauan Melayu ialah kepulauan terbesar dan mempunyai banyak gunung berapi di dunia seperti Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei, Timor Leste, dan Malaysia di bagian timur. Dan berikut kita lihat bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona. Ini ada grafik sederhana yang sudah kita susun untuk Anda. Kalau kita amati
Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau kemudian ada wabah virus corona yang melanda saat ini di Tiongkok, tentu ini akan ada efek domino dan juga bagaimana pukulan terhadap berkembangnya ekonomi secara global. Dan karena memang seperti yang kita ketahui bahwa sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global ini juga berasal dari negeri tirai bambu ini. Dan kita lihat apa kemudian konsekuensi logis yang harus dijalani atau harus diterima oleh sejumlah negara, khususnya negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana dari potensi kerugian ekonomi akibat virus corona ini, dari persentase PDB ekonomi global ini akan berada pada posisi atau persentasenya minus 0,4% dengan potensi kerugian ekonomi ini berada di 347 miliar US dollar. Sementara untuk Tiongkok sendiri kita ketahui kerugiannya cukup besar di minus 1,7% dari PDB dan kalau kita bicara angka ini bisa mencapai 237 miliar US dollar. Dan sementara untuk negara-negara Asia berkembang lainnya termasuk Indonesia ini ada potensi kerugian PDB 0 atau minus 0,5 atau secara angka ini berada di 42 miliar US dollar. Kita coba lihat bagaimana dampak ekonomi akibat virus corona ini. Untuk beberapa negara yang paling dekat dengan Tiongkok, kita lihat di kawasan Asia saja terlebih dahulu. Ada beberapa negara kalau lihat persentasenya di Thailand dan juga di Singapura ini cukup tinggi angka kerugian yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank itu bisa mencapai minus 1,11%. Kenapa kemudian ini menjadi tinggi? Karena memang kita tahu bahwa populasi Tiongkok yang cukup besar ini juga menjadi salah satu tempat atau Thailand ini menjadi salah satu negara yang memang banyak dikunjungi oleh warga Tiongkok. Berikutnya di Singapura juga begitu, minus 0,57%. Ini dampak dari ekonomi akibat virus corona yang terjadi dan berlangsung saat ini. Dan sementara untuk Indonesia dan Malaysia ini berada di rentang persentase yang hampir bersamaan di minus 0,22% dan minus 0,23%. Sementara untuk Tiongkok sendiri ini berada di minus 0,76%. Kita coba bergeser apa kemudian sektor terdampak virus corona seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada efek domino yang kemudian bisa diakibatkan dari wabah yang saat ini masih tengah berlangsung di sana. Ada bisnis, perdagangan dan layanan publik ini mendapatkan kerugian diperkirakan 94 miliar US dollar dan sementara untuk agrikultur pertambangan ini berada di angka 32 miliar US dollar dan sementara untuk manufaktur dan konstruksi ini di 73 miliar US dollar dan sementara untuk hotel dan restoran ada di 19 miliar US dollar. Ini dia apa kemudian dampak dari sektor-sektor yang kemudian ikut terpukul dari wabah corona yang masih berada di Tiongkok dan sekarang sudah menyebar di hampir 73 negara di dunia. Kita lihat bagaimana penanganan dan apa kemudian implikasinya terhadap Indonesia. Walaupun angkanya masih minus, tapi kemudian dengan protokol yang tadi sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui KSP, ini kemudian tentu bisa menganulir semua dampak-dampak yang tentu akan bisa membuat ekonomi ini menjadi semakin terpuruk. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang benua Asia. Ibu harapkan kalian sudah mengetahui letak, luas, kawasan, dan bagaimana virus corona itu yang mempengaruhi penduduk benua Asia. Jadi untuk minggu depan, kamu mempersiapkan bahan-bahan seperti hari ini, tetap mempersiapkan buku-buku referensi dan atlas karena kita akan mempelajari benua Amerika. Jadi kamu melanjutkan latihan dan kamu kerjakan dengan baik dan tetap semangat belajar dengan baik. Terima kasih.